guys, back with me Dendi. Di video gue pertama ini, gue baru banget bikin YouTube by the way. Gue pengen unboxing dulu di video gue pertama barang-barang yang diperluin kalau misalkan lo mau jadi streamer atau lo pengen streaming, lo upload ke YouTube. Misalkan lo lagi main game. Jadi yang pertama itu gue pengen ngejelasin, gue pakai sound card di sini. Bisa aja sih sebenarnya lo pakai mikrofon yang langsung colok USB ya. Itu lebih simpel sih sebenarnya. Cuman karena gue pengen ngebuat konten sekalian nanti ada podcastnya juga, jadi gue sekalian aja deh beli sound cardnya juga. Nah, sound card ini dibutuhin kalau lo pakai mikrofon yang modelnya XLR, pakai Audio-Technica nih, AT2020. Kenapa gue pilih sebenarnya, di samping harganya yang murah, tapi kualitasnya dia sangat bagus sih. Jadi gue udah lihat beberapa reviewnya sendiri di YouTube untuk Audio-Technica ini. Dia itu suaranya jernih banget, dan kalau misalkan ditambah sound card ini suaranya sih jadi lebih jernih lagi sih. Coba kita unboxing dulu. Ini dia sound cardnya. Your Scarlett experience starts here. Oke. Di dalamnya itu ini sound cardnya. Terus ini kabel USB kalau nggak salah. Oh iya, USB Type C ke USB biasa ya. Ada manual book. Itu aja sih untuk isinya. Nah, ini gue juga baru pertama kali nih yang namanya ngebuka sound card. Main padat juga ya. Focusrite. Nah, di sini ada dua kabel untuk colok kabel XLR-nya. Di sini ada tombol gain. Di sini ada tombol untuk monitornya. Untuk fungsinya sendiri sih sebenarnya dia tuh kayak semacam sound card di PC buat nyolok kabel headset dan lain-lain ya. Karena gue pakainya si Audio-Technica ini. Untuk setupnya nanti gue bikin video di selanjutnya deh. Next, gue pengen lihat di mikrofonnya nih. Gue kepo juga sih sebenarnya. Gue ngeliat sih di review-reviewnya sih bagus ya. Ini kan AT2020, ada AT2035, terus AT2050, terus apa lagi tau? Lupa. Mana logo? Ini garansi. Oke. Nah, ini dia mic-nya. Besi ya, padat. Gue pikir plastik loh sebelumnya. Ini tipenya cardioid condenser ya, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Oke, ini buat coloknya, simple tapi padat dan berat sih. Gue pikir tuh pasti bakalan enteng karena harganya yang murah, tapi ternyata lumayan juga build quality-nya. Ini apa lagi? Dapat kayak semacam dompet. Oh, ini buat di ini ya, masukin mic-nya di kayak arm stand-nya itu nggak sih? Dapat kabel ya? Gue pikir dapat kabel. Oke, kalau nggak dapat kabel, ini nggak penting lah. Intinya dari laptop gue pengen ada hub yang buat nyolok di apa sih namanya, memori, terus HDMI-nya ada di sebelah sini. By the way, gue lihat dari gambarnya. Nah, ini HDMI-nya ada di sebelah, ada di sebelah sini. Oh, ini kabel HDMI ke kabel micro HDMI. By the way, ini bukan endorse ya, ini baru banget datang dan gue belum buka sama sekali. Gue pengen sekalian buka di video ini. Masih ada notanya. Kita buka dulu deh.
Oke, ini udah gue buka. Ini game capture, mereknya Elgato S50s. Gunanya alat ini itu untuk nangkap permainan yang lagi lo mainin. Jadi dia ngerekam atau lo streaming pakai alat ini. Dari sini itu colok ke PS, karena gue pakai konsolnya itu PlayStation 4. Ini colok ke PS, dari PS colok ke sini, terus dari sini colok ke PC. Nah dari PC itu lo download lagi aplikasinya, kalau nggak salah namanya tuh Elgato juga nama aplikasinya. Dari situ lo bisa ngatur setting dan perekaman lo segala macam. Coba kita buka dulu aja deh. Ini masih segel juga nih. Oke. Gue juga belum tahu sih isinya kayak gimana. Kosong. Ini merek. Oh. Nah ini dia barangnya. Plastik ya, terus di sininya karet itu, bukan karet nih, ini kan karet. Dari bahannya sih kelihatan mahal ya, worth it juga sih sama harganya. Kelihatan tuh build quality-nya tuh mahal gitu. Sini buat colok HDMI-nya, sini colok Type C ke komputer, sini bisa colok headphone juga, dan sini dari PS colok ke sini nanti. Oh, dapat kabel. Ini kabel Type C ke USB Type 3. Ini kabel HDMI-nya. Dan dapat stiker. Oh, stiker juga ya. Lumayan nih stikernya tertempel. Sisanya kosong. Di video selanjutnya gue bikin buat gimana sih settingnya dari PS ke PC-nya pakai ginian. Nah selanjutnya gue pengen ngebuka headphone-nya. Headphone-nya ini gue pakai merek SteelSeries. Sejujurnya gue pakai nih headphone sebenarnya cuma karena ada RGB-nya sih. Ada RGB lampu RGB-nya di sini bisa diganti-ganti. Cuman gue nggak tahu nanti gantinya gimana. Gue belum pernah coba sih ngegame pakai headphone sebelumnya. Selama ini gue ngegame ya biasa aja dari speaker TV atau dari speaker eksternal kayak soundbar. Ini ada kartu garansinya by the way. Di sini ada. Oke, ini dia headsetnya. Wow, keren juga sih. Wow. Gue baca sih ini headset, katanya headset gaming terbaik. Cuman gue nggak tahu sih gimana hasilnya. Ini ada kabel-kabelnya. Ini ada. Apa ini? Gue gak tahu apa. Ini apa juga? Oh ini kabelnya yang nyolok dari headset ke benda ini. Benda ini tuh apa ya? Volume. Oh sorry, ini bukan volume. Udik banget tuh. Ini kalau lo pengen mute headphone-nya, jadi di sini ada headphone-nya juga. Sini ada mikrofonnya juga. Nah di sini bisa ditarik, terus bisa dimasukin gitu. Nah ini itu buat nge-switch. Lo pengen game atau pengen chat, jadi bisa lo mute dari sini. Jadi kalau misalkan pakai mikrofon eksternal kayak gua, di sini bisa di mute. Jadi kok ke gaming aja. Ini karet ya, berarti kayak semacam bisa ditaruh gitu. Lampunya, aku kepo banget sih hasilnya. Gue pikir pakai jack loh. Jadi kayak semacam kabel apa sih? Kayak USB cuma kecil banget lagi. Dan kalau disuruh ke sini, ya dari sini baru colok ke headphone.
kabel lagi. Ada kabel, ada plastik. Sini juga ada. Oke. Terus ini kayak bandul. Ini bisa ditarik ya. Dari yang gue kira volume ini colok lagi sih kabel yang gue kira micro USB. Nggak tahu nih kabel tipe apaan. Nggak tahu, tolong komen ya. Sadis. Udah banyak aja ya. Kok susah ya? Udah guys, konsentrasi gue jauh ya. Ini bener kok. Serius guys, nggak bohong, nggak mau nyolok. Nah, oke, mantap. Guys, aduh, gue salah lagi guys. Jadi ini tombol buat mute-nya, di sini tombol volume. Nah, ini tombol apaan? Game dan chat. Coba nanti gue cari tahu deh tombol buat apa. Sorry, kelupaan lagi. Ini kita di sini tuh masih ada lagi. Ternyata ini apa ya? Greeting card mungkin atau manual book. Oh, ya, manual book ternyata. Nah, ini arm stand-nya. Jadi buat nanti colok mikrofon. Buat pegangannya nanti taruh di meja. Udah sih. Tiba-tiba. Oke, jadi sekian dulu video gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao. Sorry ada yang kelupaan satu. Ini baru banget datang tadi. Lupa gua unboxing. Jadi nanti gue streamingnya itu bakalan pakai Logitech webcam dari Logitech ini. Soalnya kamera yang gue pakai itu ternyata sering banget overheat, jadi kayak nggak bisa lama gitu nanti nge-recordnya. Ya biar lebih simple, gue pakai aja deh webcam. Dalamnya ada manual book ya, manual book. Terus ini dia nih webcamnya. Dia tuh bisa colok di mana namanya, tripod juga. Susah ya. Ini apa lagi? Ini kayak semacam adapternya kali ya. Adapter apa namanya? Kayak pegangannya gitu. Terus ini kabelnya dari bawah. Lumayan panjang juga sih kabelnya. Nah, ini dia nih. Ini bisa colok di mana namanya, di tripod. Terus ini kalau nggak salah bisa di retract juga, bisa atas bawah. Terus ini udah bisa HD. Mana sih, nggak fokus lagi. Oh fokus dong. Udah bisa HD 1080. Oke, di sini tulisannya HD 1080 lah. Terus kabelnya lumayan panjang, bisa langsung colok nanti ke mana namanya, ke laptop. Ya jadi kayak semacam webcam pada umumnya sih. Ini ada speakernya juga kalau nggak salah, kiri kanan speaker kan ya. Oke, jadi paket lengkap buat streamingnya udah lengkap ya. Terus nanti tinggal video selanjutnya, tinggal bikin setupnya buat streaming itu gimana. Oke.